Oke, perkenalkan nama saya Zikri Ahmad Suwanda. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang konfigurasi dasar untuk switch di Kisco. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di subbab konfigurasi switch 2.55 dan 2.7.6. Ini. Kita mulai dari 2.5.5. Oke, kita langsung buka saja packet tracernya. Oke, langsung kita buka file packet tracernya yang sudah kita download tadi. Di sini untuk nama isikan saja sesuai dengan data diri masing-masing di kriswanda99@gmail.com. Oke, di sini terdapat instruksi hal apa saja yang harus kita lakukan. Oke, ini biar cepat nyala kita skip. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita disuruh untuk memasuki mode exec atau mode execute dengan cara kita mengetikkan enable enter. Oke, sudah masuk. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk menampilkan konfigurasi yang sedang ada pada saat ini dengan cara show running config. Oke, spasi-spasi saja. Ini konfigurasi dasar yang tersedia, masih belum ada konfigurasi sama sekali. Untuk password masih belum ada, dan password untuk line console 0 juga masih belum ada. Untuk VLAN juga masih belum ada. Oke, kita mulai dari konfigurasi dasar. Pertama, kita memberikan hostname ke switch tersebut. Caranya konfigurasi terminal enter. Oh ya, untuk autocomplete tinggal ketik tab, pencet tab saja. Terus hostname tab S1 sesuai dengan yang diinstruksikan, enter. Seperti yang terlihat di sini, untuk progress completion-nya sudah bertambah menjadi 6% dari 0. Lanjutnya kita akan memberikan password untuk console line. Kita masuk ke console line console 0 yang ini, enter. Sudah. Selanjutnya kita berikan password admin login. Nah, fungsi login ini untuk apa? Supaya ketika kita mengakses switch untuk pertama kali, kita disuruh untuk memasukkan password yang telah sesuai dengan yang telah dikonfigurasi di sini. Oke, selanjutnya kita verifikasi the console. Oke, sekarang kita coba uji apakah passwordnya sudah berhasil ditambahkan. Kita tinggal exit dan exit. Oke, di sini berhasil. Langsung kita masukkan saja passwordnya, left main. Oke, sekarang kita diminta untuk memberikan pengamanan terhadap privilege mode. Oke, caranya sama seperti tadi, enable, terus configure terminal, terus ketikkan enable password, sesuaikan C1 $C0, enter. Terus kita exit. Oke, selanjutnya kita tes apakah verify the privilege mode secure melihat semua konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya apakah berhasil. Kita tinggal exit saja. Mulai dari sini, pertama kita ketik let main enable. Nah, di sini dia akan memintakan password sesuai yang sudah kita konfigurasi tadi. Ketik saja C1 $C0. Oke, sudah berhasil masuk ke privilege mode. Untuk melihat konfigurasi yang apa saja yang sudah kita lakukan, ketik saja perintah show running config. Di sini untuk password terlihat di sini. Untuk password ketika pertama kali ditambahkan, dia tidak akan terenkripsi atau hanya menampilkan text plain saja tanpa enkripsi sama sekali. Sama juga untuk line console 0. Untuk enkripsinya nanti bakal kita lakukan konfigurasinya. Nah, cara kedua untuk configure the encrypt password to secure the bridge. Cara kedua untuk menambahkan
pengamanan ke dalam privilege mode itu bisa menambahkan dengan password yang dienkripsi. Nah, dengan menggunakan perintah secret. Contoh, mari kita coba langsung saja configure terminal, enable secret IT secret, exit. Kita coba show running config seperti yang dilihat di sini. Untuk secret dia secara otomatis langsung dienkripsi. Oke, untuk pengujian kita exit delete main. Oke, enable. Kita masukkan IT secret. Oke, bisa. Step ketujuh kita verifikasi bahwa password sudah kita lakukan sebelumnya. Sekarang kita diminta untuk mengenkripsi enable dan console password yang ini password let main dengan password yang untuk mode privilege-nya kita akan enkripsi. Caranya seperti apa? Langsung configure terminal, kita ketikkan service password encryption, kita enter. Di situ lagi kita lihat so running config. Nah, di sini seperti yang terlihat password untuk privilege mode-nya sudah dienkripsi sama dengan password untuk line console 0. Oke, sekarang kita menambahkan MOTD banner. MOTD banner ini untuk menambahkan message ketika pertama kali kita mengakses switch-nya. Untuk contohnya nanti akan saya contohkan. Pertama kita tambahkan dulu configure terminal, kita ketikkan banner MOTD, kita copy saja biar cepat, copy, lalu kita paste, kita enter. Oke, kita exit. Nah, dia akan ditambahkan di sini. Oke, kita masuk lagi let main, terus enable IT secret. Oke, untuk part 8 save and verify configuration ke dalam environment. Kita akan menyimpan dan memverifikasi file konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi ke dalam environment. Supaya apa? Di sini ada dijelaskan you have complete basic configuration on the switch. Kamu telah menyelesaikan basic konfigurasi di switch. Sekarang backup konfigurasi yang sedang berjalan ke dalam environment untuk memastikan semua perubahan yang terjadi tidak akan hilang ketika sistem di restart atau kehilangan daya. Oke, dengan artinya di sini kita akan mengkonfigurasi backup konfigurasi ke dalam environment. Caranya copy running config ke dalam startup config. Oke, destination file name tinggal enter aja. Oke, berhasil. Bla 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 bla. 45 konfigurasi. Oke, selanjutnya hal yang sama akan kita lakukan ke switch S2. Untuk S1 sudah selesai. Untuk cek progress kita tinggal cek result saja. Di sini untuk switch 1 sudah berhasil kita menambahkan banner MOTD, login, password, enable secret, hostname, password yang sudah dienkripsi dan membackup startup config. Hal yang sama perlu dilakukan ke switch satunya, itu S2. Close. Kita buka switch S2. Instruksinya kita close. Kita always on top lagi. Kita lakukan yang sama. Mulai dari enable, kita setup hostname, configure terminal, hostname kita kasih S2. Oke, selanjutnya sudah menambahkan hostname, kita tambahkan password ke dalam line console 0-nya. Kita masuk ke dalam line console 0, kita kasih password let main, login, exit. Oke, selanjutnya kita tambahkan password ke dalam privilege mode. Terus kita masuk lagi configure terminal. Sudah masuk. Terus kita tinggal enable password $C1 $C0. Oke,
Sekarang kita coba uji apakah sudah berhasil. Exit lagi. Oke, let main, enable C1 dolar C0. Oke, berhasil lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan secret. Configure terminal, enable secret IT secret. Terus show running, kita cek show running. Oh, salah, kita exit dulu. Show running config. Di sini sudah ditambahkan secret yang dienkripsi. Untuk password masih belum dienkripsi, sama password line console juga belum dienkripsi. Sekarang kita enkripsi. Service, kita masuk ke configuration terminal dulu. Service password encryption. Exit. So running config. Kita lihat, oke, berhasil untuk proses enkripsinya. Sekarang kita menambahkan MOTD bannernya. Configure terminal banner MOTD bersifat, kita copy seperti tadi lagi, lalu kita paste. Kita cek, exit. Oke, berhasil ditambahkan. Kita login lagi, let main, enable IT secret. Oke, sekarang kita backup konfigurasinya. Copy running config ke dalam startup config. Enter. Oke, berhasil. Di sini completion-nya kita sudah 100%, atau semua konfigurasi sudah berhasil kita lakukan. Kita akan lanjut ke subbab berikutnya, 276, yaitu mengimplementasikan basic connectivity. Ini kita close, ini bisa kita save saja. Yes. Lalu kita buka 276. Sini sama, isikan profil zikriswanda99@gmail.com. Oke, instruksinya seperti ini. Completion-nya 0%, yaitu dalam artian belum kita mulai sama sekali. Ini masih dikunci. Kita cepat, oke. Di sini dijelaskan, di dalam aktivitas ini kamu akan membuat sebuah konfigurasi dasar switch, kemudian kamu akan mengimplementasikannya dengan cara mengkonfigurasikan IP address ke dalam switch dan PC. When the IP address configure, ketika konfigurasi IP address berhasil atau selesai, kamu akan menemukan show command verify configuration. Kamu akan verifikasi konfigurasi dengan cara melakukan ping command ke antara ke beberapa device. Oke, part cek apakah masih rekam. Oke, masih. Pertama, kita disuruh untuk mengkonfigurasi hostname yang ada di perangkat S1. Oke, sudah always on top. Kita lakukan sama seperti tadi. Enable habis itu configure terminal hostname, kita kasih S1 untuk ini. Terus di sini juga kita enable konfigurasi terminal hostname S2. Oke, untuk pengubahan hostname sudah berhasil. Lanjut, kita fokus ke switch S1 dulu. Di sini kita diminta untuk memberikan password terenkripsi ke dalam execute mode. Oke, kita mulai dari konsol. Pertama kita show running untuk melihat konfigurasi, memastikan bahwa belum ada konfigurasi yang terjadi. Di sini juga masih belum ada enkripsi password. Di sini juga masih belum ada password. Untuk VLAN juga masih belum ada. Pertama kita masuk ke konfigurasi terminal, kita berikan password untuk line console 0. Kita masuk ke dalam line console 0, kita kasih password enable password, kita kasih Kisco login. Oke, sudah. Lanjut untuk
berikan password ke dalam privilege mode-nya, kita kasih saja yang secret karena sudah otomatis terenkripsi. Enable secret. Di sini diminta untuk passwordnya kelas. Enter. Oke. Verifikasi konfigurasi yang ada di S1. Terus untuk kita diminta untuk menampilkan ini teks ini. Oke, seperti di sini banner MOTD kita tambahkan saja authorized access only. Ini kita tambah paste kurung enter. Oke, dua ini sudah kita tambahkan. Sekarang kita backup, copy running config ke dalam startup config. Oke, yes, kita cek login password hostname. Oke, untuk konfigurator sudah. Untuk VLAN nanti kita config terakhir. Lanjut ke switch S2. Di sini S1 biarkan saja dulu. Ini kita kasih untuk lagi. Lakukan hal yang sama ke switch S2. Pertama, di sini kita hostname sudah. Lanjut kita beri password console line console 0. Kita berikan password Cisco. Oke, lanjut kita di sini akan memberikan passwordnya lagi. Password kita kasih Cisco exit. Di sini kita berikan enable secret class. Terus kita tambahkan MOTD banner MOTD, pastekan, lalu kita cek exit. Oke, berhasil ditambahkan. Exit. Maaf, sepertinya ada yang ketinggalan. Oh ya, lupa mengetikkan login. Ini yang terjadi jika kita tidak menambahkan perintah login setelah menambahkan password di line console. Kita masukkan enable dulu. Ini passwordnya tadi kelas line masukkan konfigurasi terminal dulu, line console 0. Di sini kita ketikkan login. Kita exit lagi, exit. Oke, di sini dimintakan untuk memasukkan password. Kita masukkan Cisco enable kelas. Oke, berhasil, dan menampilkan teks juga berhasil. Sekarang kita backup, copy running konfigurasi ke dalam startup configuration. Oke, sudah berhasil. Kita cek result lagi, assessment. Oke, untuk konfigurasi dasar sudah berhasil. Selanjutnya kita lakukan apa di sini? Ini minta kita minta konfigurasi ke PC. Untuk PC 1 kita tambahkan IP address ini 192.168.1.1 dengan subnet 255. Oke, sudah. PC 2 juga kita berikan IP address 192.168.1.255. Oke, berhasil. Selanjutnya di sini kita diminta untuk tes connectivity, mengeping ke dari PC 1 ping ke S1. Kita coba dulu sesuai instruksi, ping 192.168.1.253. Di sini tidak mungkin akan ada respon. Kenapa? Karena dari switch S1-nya di sini sendiri masih belum kita tambahkan IP address, tapi di sini diminta untuk dilakukan tes dan ada pertanyaan, apakah successful? Kita jawab gagal. Explain seperti yang saya jelaskan tadi, di S1 ini masih belum ditambahkan IP address-nya atau VLAN-nya masih belum dikonfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam konfigurasi switch-nya. Kita mulai dari switch S1 dulu.
Di sini kita masuk ke dalam configure terminal dulu. Setelah itu kita masuk ke dalam biar mengerti. So running config. Di sini ada interface VLAN 1. Kita masuk ke dalam interface VLAN 1 dan akan menampakkan IP address ini 192.168.1.253 dengan subnetnya prefix /24 atau 255.255.255.0. Terus ada perintah no shutdown. Kenapa no shutdown? Di sini perintah untuk menghidupkan interface yang dimaksud. Oke. Di sini masih shutdown atau interface tersebut dalam keadaan mati. Oke, sekarang kita configure terminal. Kita interface VLAN 1. Oke, sudah masuk. Tambahkan IP address 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita hidupkan no shutdown. Oke. Exit kita cek lagi. So running config. Di sini sudah tertambahkan IP address tersebut. Ini banner MOTD yang tadi. Di sini ada pertanyaan, kenapa kamu memasukkan no shutdown? Sudah saya jelaskan tadi, no shutdown ini perintah. No shutdown ini merupakan perintah untuk menghidupkan interface yang dimaksud. Konfigurasi selanjutnya konfigurasi S2. Oke, kita lanjut ke switch S2. Kita masuk ke configure terminal lagi. Kita masuk ke interface VLAN 1 sama seperti tadi, kita tambahkan IP address, tapi IP addressnya berbeda seperti yang ada di tabel 192.168.1.254 dengan subnet mask yang sama, dengan tujuan agar mereka dalam satu network yang sama. Lanjutnya kita cek lagi exit. So running config. Di sini sudah berhasil ditambahkan juga. Oke, configure S2 sudah verifikasi IP address yang sudah dikonfigurasi di S1 S2. Oke, sudah tadi kita running config. Sekarang kita backup. Sekarang kita copy running config ke dalam startup config. Sama lakukan yang di S1 juga. Copy running config ke dalam startup config. Oke. Selanjutnya kita verifikasi network connectivity. Kita uji ping IP address di sini PC1 desktop. Oke. Command prompt kita ping ke PC2. Mari kita coba ping 192.168.1.2. Oke, ada respon. Lanjut ke switch 1 ping 192.168.1.253. Oke, di sini request timeout. Oke, langsung berhasil. Lanjut kita ping 192.168.1.254. Sepertinya dia butuh loading. Tunggu. Gagal. Sini mungkin ada kesalahan konfigurasi. Kita cek dulu di cek result assessment port status. Di sini ada yang kurang, itu port status. Kita cek lagi. So running config dengan ini. So running config. Kita cek apakah konfigurasinya sudah betul yang di S2. Oh, masih shutdown, kita lupa menghidupkan interface-nya. Kita masuk lagi konfigurasi terminal, langsung masuk ke interface VLAN 1 no shutdown. Ini terjadi jika kita lupa menghidupkannya. Oke, langsung selesai 100%. Kita uji lagi main prompt.
ke 254 itu IP-nya switch 2. Oke, ada respon. Oke, sudah berhasil konfigurasinya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.